Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama Ibu Lydia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, baik, sudah siap menerima materi hari ini? Ibu mendengar lebih dari 100 anak sudah sangat siap menerima materi hari ini. Bagus, tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilaksanakan di rumah. Pesan ibu, jangan keluar rumah jika itu bukan hal yang penting. Kalaupun ada urusan mendesak, patuhilah protokol kesehatan yang ada. Pokoknya jaga selalu kesehatan ya anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, biar tambah semangat, ibu punya yel-yel nih. Kalian yang di rumah bisa mengikuti ibu. Oke? Belajar bahasa Indonesia, saya siap. Pasti siap, sangat siap. Oke, anak-anak, jangan lupa ya mengisi absen pada link yang sudah ibu bagikan di Google Classroom. Oke anak-anak, berdasarkan pada pertemuan minggu lalu bahwa hari ini kita akan masuk materi atau bab baru. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini terdapat dalam KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pada kalian bahwa pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah menugaskan pada kalian untuk membaca buku paketnya dari halaman 44 sampai 54. Jika ada yang belum paham, kalian boleh bertanya pada saya lewat WhatsApp, bisa lewat chat atau melalui voice note. Oke, dan hari ini saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang sangat bagus. Akan langsung saya bacakan ketiganya. Tolong didengarkan ya semuanya. Baik, yang pertama di sini ada dari Akila, kelas 7F. Dia bertanya, Assalamualaikum Bu. Ibu, saya Akila dari kelas 7F mau bertanya, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Tolong dijawab ya Bu. Oke, ya itu dari Akila. Sekarang pertanyaan kedua dari Muhammad Erfansyah, kelas 7B. Dia bertanya, Bu, yang membedakan cerita fantasi dengan teks deskripsi itu apa ya Bu? Tolong dijawab ya Bu, terima kasih. Oke, baik, itu dari Erfansyah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, datang dari Zahra, kelas 7C lewat voice note. Mari kita dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum Bu, saya Zahra 7C ingin bertanya, apakah cerita Doraemon termasuk dalam cerita fantasi, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari Zahra kelas 7C. Terima kasih untuk ketiga penanya yang sudah berani bertanya kepada Ibu. Oke, kebetulan pertanyaan yang sudah kalian tanyakan pada saya
Jawabannya akan saya jelaskan pada video ini. Jadi, jangan sampai terlewat, tonton videonya sampai habis. Nah, anak-anak, sebelum ke bagian penjelasan, Ibu punya tayangan video yang sangat menarik. Mari kita saksikan bersama-sama. Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope. They are enough. What a wonderful young wizard. Nah, itu tadi adalah cuplikan videonya. Ibu mengambil beberapa potongan video dari 3 film yang Ibu rasa kalian pernah menontonnya. Coba, ada film apa saja? Ya, ada film Harry Potter, film Frozen, dan Doraemon. Sekarang, Ibu mau bertanya, apakah kekuatan tongkat Harry Potter, kekuatan magic Elsa, dan kantong ajaib Doraemon itu nyata? Jelas tidak. Mengapa, Bu? Karena ketiga film tersebut berjenis fiksi atau tidak nyata. Bisa disebut juga dengan fantasi. Baik anak-anak, ketiga film tadi adalah contoh cerita fantasi yang berasal dari luar. Sekarang, ada tidak ya contoh cerita fantasi yang berasal dari Indonesia? Tentu ada. Di sini ada penulis bernama Ugi Agustono dengan karyanya yang berjudul Nataga the Little Dragon. Dan ada juga Joko Lelono dengan karyanya yang berjudul Anak Rembulan. Kedua cerita ini bisa kalian baca loh di buku paket bahasa Indonesianya. Baik anak-anak, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku untuk mencatat. Materi apa yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini? Yang pertama ada pengertian cerita fantasi, kedua karakteristik atau ciri-ciri, yang ketiga jenis cerita fantasi, dan terakhir unsur intrinsik. Kita langsung masuk ke pengertian cerita fantasi. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata fantasi? Fantasi, ingat saja kata kuncinya itu khayalan atau imajinasi. Jadi, apa sih arti cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersumber dari imajinasi, khayalan, atau angan-angan pengarangnya. Hal-hal yang tidak bisa terjadi dalam dunia nyata bisa terjadi dalam teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah salah satu jenis dari cerita yang sangat penting untuk kita kuasai. Mengapa? Karena ini juga dapat melatih kreativitas kita. Jadi itu pengertian cerita fantasi sekaligus menjawab pertanyaan dari Akila kelas 7F. Sudah Ibu jawab ya, Nak? Sebagaimana cerita fiksi yang lain, cerita fantasi memiliki ciri khas yang tidak dimiliki cerita fiksi yang lain. Ciri khas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam isi teks cerita fantasi di dalamnya mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang tentunya tidak dapat ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ide cerita ini terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Latar yang ada pada cerita fantasi juga memiliki kekhasan. Misalnya, rangkaian peristiwa yang ada pada cerita fantasi di dalamnya menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokoh unik dan memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari.
Tokoh juga bisa memiliki kesaktian-kesaktian tertentu dan mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa mengambil contoh dari film Frozen tadi. Ada tokoh yang bernama Elsa, dia memiliki kekuatan magic yang bisa membuat es dan salju dari tangannya sendiri. Ada juga tokoh Doraemon. Dia memiliki kantong ajaib yang di dalamnya berisi alat-alat yang tentunya tidak bisa kita temukan dalam kehidupan nyata. Lanjut, ciri yang kelima bersifat fiksi. Fiksi di sini maksudnya cerita tersebut bukan kejadian nyata, tetapi cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Dan ciri terakhir, bahasa percakapan informal. Maksudnya, bahasa yang digunakan tidak harus baku, bisa menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan bukan bahasa yang formal. Itulah tadi karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada teks cerita fantasi. Keenam karakteristik tadi itulah yang membedakan teks cerita fantasi dengan teks lainnya. Teks lainnya seperti apa, Bu? Kita ambil contoh teks deskripsi. Teks cerita fantasi dengan teks deskripsi jelas berbeda. Deskripsi lebih menggambarkan objek dengan nyata atau benar adanya. Sedangkan fantasi menceritakan sesuatunya secara fiksi atau khayalan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Nah, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata itu juga terbagi menjadi dua. Pertama, ada fantasi total dan juga ada fantasi irisan. Fantasi total itu apa maknanya? Maknanya adalah cerita fantasi yang semua hal, semua aspek, semua unsur yang diceritakan itu adalah hal yang tidak pernah terjadi dalam dunia nyata. Jadi, dia benar-benar bersifat khayalan, bersifat imajinasi. Terus yang kedua, fantasi irisan. Maksudnya apa nih? Maksudnya, cerita fantasi irisan ini, ceritanya, idenya, dia adalah hal yang fantasi, yang fiksi, tapi masih menggunakan nama tokoh, tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah berdasarkan latar cerita. Nah, ada latar sezaman dan ada latar lintas waktu. Latar lintas waktu ini maksudnya apa? Dalam satu cerita itu dia menggunakan dua latar atau lebih. Misalnya, masa kini dengan 40 tahun mendatang atau futuristik. Yang kedua ada latar sezaman. Maksudnya sezaman menggunakan satu latar dalam cerita. Misalnya masa lampau. Masa lampau terus yang diceritakan. Itu tadi jenis cerita fantasi. Selanjutnya kita masuk ke materi unsur intrinsik. Nah, anak-anak, setiap karya sastra, baik itu berbentuk puisi, drama, ataupun cerpen, memiliki unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Lalu, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu, kalian simak dengan baik. Yang pertama ada tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar membuat cerita. Kata kuncinya itu kalau tema ide dasar, hal pokok atau intinya. Lanjut ke alur. Alur adalah urutan kejadian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, maksudnya cerita terus berlanjut tanpa mengulang masa lalu atau berurutan ya. Yang kedua alur mundur, maksudnya adalah cerita mengulang ke masa lalu atau flashback. Yang ketiga alur campuran, jika cerita maju kemudian mundur atau mengenang ke masa lalu. Unsur yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Lanjut unsur yang keempat, tokoh dan penokohan.
Kalau tokoh itu pemain cerita, sedangkan penokohan sifat pemain cerita atau karakternya ya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi penulis dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang terbagi menjadi dua, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, atau saya, atau juga kami. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kamu seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebutkan nama tokoh. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam suatu cerita. Jadi kalau sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Kalau orang pertama, penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita. Itu ya perbedaannya. Unsur yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam cerita, baik tersurat atau tersirat. Maksudnya tersurat itu secara langsung, sedangkan tersirat itu secara tidak langsung. Oke, langsung saja kita lihat contoh teks cerita fantasi dan unsur intrinsiknya. Teks ini adalah teks cerita fantasi. Kalian juga dapat membacanya di buku paket halaman 45. Silakan kalian baca, amati, dan pahami ceritanya. Setelah dibaca, diamati, dan dipahami cerita tersebut, berikut adalah contoh identifikasi unsur intrinsik cerita kekuatan ekor biru Nataga. Bisa kalian lihat di sini. Oh ya, anak-anak, untuk latar, tentukan ketiganya ya. Tentukan latar tempatnya, latar waktunya, latar suasananya. Untuk alur, cukup tulis maju. Amanat boleh ditulis lebih dari satu. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, boleh tanyakan ke ibu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, supaya ibu bisa melihat bagaimana pemahaman kalian terhadap materi ini, coba kerjakan latihan mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Ada di buku paket halaman 56. Identifikasilah unsur intrinsik cerita tersebut, kerjakan seperti contoh. Tulis jawabanmu di buku latihan, di foto jawabannya, lalu kirim ke link yang sudah ibu bagikan di Google Classroom. Ingat anak-anak, jangan menunda-nunda tugas yang telah diberikan. Dari materi yang sudah ibu sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu cerita fantasi sendiri merupakan jenis cerita di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Cerita fantasi juga bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal namun sifatnya imajinatif. Seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Cerita fantasi terbagi menjadi dua jenis, ada berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, ada berdasarkan latar cerita. Terakhir unsur intrinsik. Biar lebih memudahkan kalian untuk mengingat apa saja unsur intrinsik, ingat saja telur tohan, laman, sudang. Bagaimana, mudah bukan? Baik anak-anak, jangan sampai lupa ya untuk mengerjakan tugasnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.